Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Cianjur FM semuanya. Di hari ini hari Rabu seru. Kenapa seru? Pastinya sangat spesial. Hari ini hari Rabu di hari ke-8 bulan Maret 2023. Tentunya ada program Talkshow Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur, dan alhamdulillah narasumber ada di sini yang pastinya sudah siap untuk menyampaikan informasi buat Mitra Cianjur FM semuanya. Nanti yang mau gabung boleh di 270-300-nya atau juga boleh di 085722646792. Pastinya kita tunggu. Nanti ya yang mau interaktif boleh, yang mau kirim salam ataupun mau menyapa Ibu Jaksanya, boleh. Ada Ibu Jaksa yang sangat cantik sekali. Di hari ini narasumbernya Ibu Amalia Sari SHMH, betul Bu? Betul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat sekali. Dan luar biasa ya Bu. Luar biasa. Ibu ini selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Cianjur, betul? Betul. Iya, Ibu. Baru kali pertama ke sini? Baru pertama. Oke, terima kasih. Saya baru hampir 2 bulan baru di Cianjur. Oh gitu. Asalnya dari mana Bu? Di Sumatera, dari Sumatera. Oh gitu, ya oke lah. Selamat datang di Cianjur FM ya Bu. Iya, mudah-mudahan terus bisa hadir di sini ya Bu. Dan pastinya Ibu Jaksa ini akan membahas terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Betul itu? Betul. Nah, karena di Cianjur ini banyak sekali desa. Betul. Dan juga apakah banyak kasusnya juga? Pastinya nanti Ibu semoga tidak ya Bu ya. Oke. Dan pastinya yang bertugas saya Sri Wahyuni akan menemani selama 1 interval ke depan, tentunya di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur. Nah ini Bu, berbicara tentang pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Betul. Apakah ini memang harus dicegah? Allah. Nah, apakah memang pencegahan harus dilakukan? Nah, seperti apa Bu? Maksudnya seperti apa? Terus juga nanti dasar hukumnya apa Bu? Yang melatar belakangi harus ada pencegahan tipikor pengelolaan dana desa, seperti apa? Mungkin di sini saya akan bicara terkait dengan kewenangan dulu. Betul, silakan. Kenapa kita bisa melakukan pencegahan terhadap dana desa ini atau melakukan tindakan? Kalau di bidang pidana khusus itu dia melakukan penindakan sebenarnya. Tetapi kami juga saya sampaikan tadi bahwa penggunaan dana desa ini menjadi suatu prioritas di mana penggunaan pengelolaan dana desa ini wajib untuk diketahui oleh banyak desa yang ada di Cianjur tentunya ya. Nah, kewenangan kami itu ada di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014, sekarang yang udah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kewenangan kami ya selaku di kejaksaan, artinya di bidang tindak pidana khusus, yaitu di pasal 30 menjelaskan bahwa melakukan penyidikan di huruf D, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Berarti undang-undang tindak pidana korupsinya seperti itu. Nah, kemudian dalam pengelolaan penggunaan dana desa kita ketahui bersama bahwa ada dasar hukum terkait dengan penggunaan dana desa ini. Nggak sembarangan ya. Iya. Dasar hukumnya dana desa ini kan ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, dan di mana setiap tahunnya untuk prioritas penggunaan dana desa. Ini yang penting. Prioritas penggunaan dana desa ini apa? Diaturlah untuk di tahun 2023 kita berbicara ya. Di Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Itu dan setiap tahun itu berubah. Apa penggunaan peruntukan untuk dana desa nih? Jadi jangan sembarangan menggunakan dana desa. Ada aturan-aturan atau juknisnya. Betul. Untuk apa sebenarnya penggunaan dana desa itu dibentuk atau misalnya diadakan seperti itu. Salah satunya apa ya? Tujuannya itu kan untuk memberantas kemiskinan ya, kemudian desa tumbuh ekonomi yang merata, kemudian desa kemudian peduli kesehatan, kemudian desa tuh peduli lingkungan, kemudian desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, dan desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Nah itu termasuk beberapa prioritas yang dituangkan dalam Permendes nomor 8 tahun 2022 gitu. Jadi kita di sini mesti harus tahu kepala desa atau perangkat desa itu wajib
untuk mengetahui lah artinya penggunaan, karena banyak sekali desa-desa yang kadang kurang paham. Nah, betul Bu. Ya, kurang paham. Oh, ini untuk apa ya? Penggunaannya untuk apa ya? Karena kadang-kadang mereka membuat kebijakan sendiri, tetapi mereka lupa bahwa desa ini ada aturan-aturan yang terkait gitu. Seperti saya bilang tadi tentang ada desa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tadi yang menyatakan bahwa ada loh hal-hal di mana kepala desa dan perangkat desa itu wajib tahu. Gitu. Jadi kepala desa dan perangkat desa tidak boleh tidak tahu gitu loh. Harus tahu gitu. Harus belajar. Makanya didampingilah oleh camat, didampingi oleh perangkat PMD gitu ya, untuk membantu desa-desa yang ada di Cianjur ini untuk memahami pola-pola terkait dengan aturan-aturan terkait. Yang mana setiap tahun itu pasti berubah, apalagi tetap terkait dengan prioritas yang penggunaan setiap tahunnya berubah gitu. Itu penggunaannya. Terus yang harus diketahui dalam penggunaan anggaran, penggunaan anggaran yang di dana desa ini kadang-kadang mungkin kami ya di bidang Pitsus seperti itu banyak menemukan hal-hal yang saya bilang seperti apa ya, yang tidak sesuai atau fiktif dan lain sebagainya untuk apa ya, pertanggungjawaban gitu. Padahal mereka mengetahui itu tidak boleh. Betul. Gitu loh kan. Makanya ada undang-undang tidak pidana korupsi gitu loh. Untuk membantu sebenarnya kami di Kejaksaan ini kan ada peraturan Jaksa Agung juga menyatakan memang kami juga harus jaga desa. Betul. Nah, jaga desanya seperti apa? Jaga desanya artinya kami membentuk suatu pemikiran atau preventif yang akan ujungnya berlari kepada azas ultimatum remedium. Artinya apa? Ultimatum remedium itu adalah pemidanaan, itu adalah tempat terakhir ya kan yang akan dilakukan, atau tindakan terakhir yang akan dilakukan oleh jaksanya sendiri terhadap penggunaan dana desa. Di situ akan kita lihat bagaimana mens rea-nya. Mens rea itu apa? Niat jahatnya orang dalam pengelolaan ini. Kadang-kadang saya bilang tadi penggunaannya fiktif, tapi dipergunakan untuk desa. Yang masih bisa untuk kita bilang ya akan kita upayakan untuk pengembalian gitu kan. Tapi kalau memang seandainya mens rea-nya udah nggak benar, penggunaannya untuk diri pribadi, ya itu mesti harus kita tindak lanjuti gitu loh. Makanya azas ultimatum remedium itu kita utamakan dalam penggunaan pengelolaan dana desanya ini sendiri. Jadi saya sudah pernah melakukan sosialisasi BIMTEK waktu itu di Cipanas. Terkait dengan perangkat-perangkat desa yang ada di sana, saya memberikan informasi seperti itu juga, bahwa ada beberapa hal yang harus diketahui desa, pengelolaan desa, kemudian bagaimana cara membuat SPJ yang terbaik, bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai, karena memang dana desa ini kan ada fisik, ada non fisik seperti itu ya. Makanya itu yang menjadi kendala, karena kenapa? Sekarang saya sangat bagus menurut saya, karena di desa-desa Cianjur hampir seluruhnya ada PDTI. PDTI itu apa? Pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan proyek itu gitu. Jadi itu bermanfaat sebenarnya untuk para desa gitu loh. Dan desa-desa, kepala desa dan perangkat desa tuh nggak perlu harus malu gitu loh untuk bertanya kepada atasnya, misal kayak kecamatan, kemudian PMD maupun inspektorat gitu loh. Tapi kalau bertanya kepada kejaksaan mungkin bisa juga di bidang lain ya, di bidang perdata dan tata usaha negara gitu ya. Bukan Kalau bidang Pitsus itu udah melakukan penindakan. Kalau di bidang lainnya itu di perdata gitu. Tapi kalau kita lebih melakukan pencegahannya seperti itu gitu loh. Jadi harus memahami betul-betul apa saja sih yang tidak boleh kita lakukan gitu loh. Makanya saya bilang selaku tindak pidana khusus kami di sini, kami lihat mens rea-nya dulu nih apa. Niat jahatnya itu apa? Kalau niat jahatnya memang untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, ya itu harus kita tindak lanjuti seperti itu. Mungkin sebagian hal kecil yang kita sama-sama paham bahwa memang perangkat desa memang harus banyak sosialisasi terkait dengan aturan-aturan baru gitu ya. Karena kan menjadi perangkat desa ini kan bukan hal yang mudah gitu ya, karena banyak banget ini di sini kalau tidak salah berapa ratus desa. Banyak ya Bu ya, banyak banget. Banyak banget yang harus tahu. Nah, itu pengelolaan seperti itu tuh harus diketahui semua desa begitu. Siap.
dengan jumlah desa yang sangat banyak ya Bu ya di Kabupaten Cianjur. Nah itu nanti ketika Ibu sudah melakukan segala macam upaya ya Bu ya, itu tercover Bu semua Bu, apa bagaimana Bu sejauh ini yang sudah dilakukan? Sejauh ini ada yang kita tindak lanjuti. Ada yang kita serahkan kepada inspektorat. Kenapa saya serahkan kepada inspektorat? Karena kita punya perjanjian kerjasama 3 menteri, kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat ya, untuk dapat melakukan pencegahan maupun upaya preventif yang dilakukan kepada kepala desa maupun desa-desa yang ada di Cianjur ini gitu. Jadi ada beberapa yang saya sudah tindak lanjuti dan ada yang saya serahkan kepada inspektorat seperti itu untuk dilakukan pembinaan gitu loh. Ini gimana? Kadang-kadang ada, makanya saya bilang tadi kita lihat mensreanya dulu. Kalau mensreanya itu dia posisinya memang merugikan orang lain, kemudian merugikan negara gitu kan, karena ini uang negara Mbak. 1 rupiah pun kita berbicara nih uang negara, bukan uang kita ya kan gitu loh. Nah, tapi kalau dipergunakan untuk diri sendiri, nah itu yang susah gitu. Nah itulah yang saya bilang tadi, ada untuk sekarang sih masih bisa tercover, masih bisa ya apa ya, melakukan pencegahannya terhadap itu, karena memang masih dilakukan pembinaan lah, baik dari PMD maupun dari inspektoratnya sendiri. Nah misalkan Bu ya upaya preventif sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan khususnya di bidang Ibu, tapi tetap Bu, kenapa sih? Apakah memang masih selalu saja terjadi tindak korupsi itu Bu? Itu bagaimana? Karena kan seperti kita ketahui Bu, tidak bisa dipungkiri ya beberapa waktu kebelakang memang di kejaksaan juga sering ada ya seperti apa yang unjuk rasa atau bagaimanapun itu, demo ya terkait dengan kepala desa yang memang ada kasus seperti itu. Nah itu bagaimana Bu menyikapinya seperti apa? Ya makanya saya bilang tadi kita harus lihat dulu bagaimana tindak lanjut yang sudah kita lakukan upaya sebegitu baiknya di kejaksaan, karena kan kejaksaan saya bilang tadi bidangnya bukan cuma Pitsus, saya bilang tadi kan ada bidang data dan tata usaha negara, ada bidang intelijen dan bidang lain-lainnya yang dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat ya. Oh ini tidak boleh, ini boleh, dan apa aturan-aturan yang berkaitan dengan dana desanya sendiri. Jadi kalau sekarang kalau memang ya mau demo mau apa ya, kalau memang seandainya itu adalah salah menurut saya ya harus kita tindak lanjuti seperti itu. Jadi makanya upaya-upaya preventif yang kita lakukan itu kan kita posisinya juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti itu, sepertinya inspektorat, PMD. Ini bagaimana ini? Apakah sudah kita bisa bina atau memang upaya-upaya lain yang harus dilakukan? Tapi kalau memang seandainya tidak bisa ya harus kita tindak lanjuti seperti itu Mbak. Siap. Ini dana desa yang jumlahnya juga cukup besar ya Bu ya, 1M atau bagaimana? 1M Bu, lebih apa? Ya kalau anggaran dana desa kan mungkin segitu ya, 1 miliar, ada yang apalagi misalnya ada perubahan APBD. Nah itu bisa lebih dari 1, berapa miliar. Nah nanti itu. Sebetulnya Bu ini pengalokasian dana desa yang sudah ditransfer ya Bu ya, misalkan ke desa tersebut. Nah itu nanti seperti apa seharusnya? Apakah memang kalau tadi Ibu katakan kan itu tergantung dari niat jahat ya Bu ya. Nah itu bagaimana seharusnya pengalokasiannya seperti apa gitu Bu? Makanya saya bilang tadi kepala desa dan perangkat desa tuh harus memahami Permendes tadi nomor 8 tahun 2022 untuk dengan sekarang ya. Artinya apa ini? Penggunaannya untuk apa? Misal penggunaannya untuk pengadaan fisik gitu ya. Pengadaan fisik bangunan. Nah itu kan harus sesuai. Harus sesuainya kenapa? Misal anggarannya misal 500 juta. Misal ya. Nah, tetapi ya udahlah, nggak usah dibikin sampai 500 juta. 100 jutanya buat saya atau bagi-bagi gitu loh. Nah, itu kan niatnya udah nggak benar gitu loh. Nah, tetapi misalnya 500 juta ya kalau memang seadanya ya Bu ada kekurangan, tapi kami misalnya alihkan kepada untuk desanya sendiri. Nah itu gitu seperti apa, bisa nggak Bu? Nah, sebenarnya itu kalau dalam aturannya memang tidak boleh. Cuman ibaratnya kan kadang-kadang kepala desa nih sekarang itu melakukan kebijakan sendiri. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Kalau dalam aturannya itu tidak boleh. Kalau anggaran yang kita pergunakan misal 500 juta ya kita harus menggunakan itu untuk 500 juta untuk kegiatan itu gitu loh. Nah tetapi kan kepala desa mungkin ada kebijakan-kebijakan khususnya itu tidak boleh. Misalkan ada sifat yang lebih urgent Bu, nah itu bagaimana? Nah itu posisinya dia mesti harus koordinasikan dulu kepada inspektorat. Tidak boleh mengambil kebijakan sendiri gitu. Karena ada aturan-aturan terkait seperti itu. Oke, nah terus juga ini Bu biasanya karena tadi kan ada juga pendampingan ya Bu ya. Nah ya, itu misalkan dari mulai perencanaan sampai nanti pelaksanaan juga ketika misalkan sudah selesai gitu Bu pembangunan. Apakah memang seperti itu atau bagaimana Bu?
Maksudnya pendampingan dalam arti apa ini? Nah, pendampingan dari segi anggarannya misalkan itu. Oh, pendampingan di bidang perdata. Nah, seperti gitu. itu ya. Kalau kita tidak melakukan pendampingan kalau bidang fitus. Tidak ya, kalau bidang fitus itu melakukan penindakan, Mbak. Nah, tapi kalau untuk di perdata, ya memang saya bisa kasih informasi karena sebelumnya saya juga kasih datun. Oke, siap Bu, boleh Bu. Jadi pendampingan saya juga pernah melakukan pendampingan kepada dinas-dinas terkait gitu loh, terkait dengan anggaran gitu loh ya kan, kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan gitu. Ya memang betul dari tahap perencanaan, Mbak. Dari tahap perencanaan sampai dengan kegiatan. Tapi kalau untuk di bidang perdata itu kita tidak masuk ke teknisnya. Artinya kita masuk ke normatif yuridisnya. Artinya terkait dengan apa saja dokumen-dokumen, kemudian normatifnya atau apa saja yang akan terkait, yang akan kita sampaikan kepada mereka bahwa dalam pelaksanaan teknisnya berarti nggak salah nantinya gitu. Kalau aturan main udah jelas nih di depannya seperti itu gitu. Nah ini Bu, sejauh ini yang paling banyak tindak korupsi di pedesaan contohnya seperti apa? Apakah memang penyelewengan uang yang harusnya anggaran segini dilipat atau bagaimana? Seperti apa Bu? Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan mereka melakukan tindakan-tindakan itu dalam arti memasukkan SPJ. Seperti itu. SPJ itu laporan pertanggungjawaban yang mereka melaksanakan kegiatan gitu. Misal makanya saya bilang tadi pembangunan fisik yang seharusnya mereka melakukan pembangunan itu dengan anggaran 500 juta, mereka bisa sunat itu jadi 200 juta gitu. Tapi dengan pertanggungjawaban yang 500 juta seperti itu. Itu yang sering terjadi di sini gitu. Nah, ini penindakan Bu ya dari tindak pidana khusus ini. Misalkan ada jaksa yang dikasih ternyata seperti itu, tapi karena ketidaktahuan Bu, ketidakpemahaman atau memang informasi yang kurang yang didapat oleh si kepala desa itu, nanti tindaknya seperti apa Bu? Makanya saya bilang Mbak, kita itu lihat dari mens rea-nya. Nah, niat jahat dari pelaku pidana. Apa niat jahatnya? Kita juga kan dalam melakukan suatu penyidikan, penuntutan dan sebagainya dalam kejaksaan itu menggunakan hati nurani. Itu penting. Itu mungkin karena ibu-ibu ya, saya bicara terkait dengan hati nurani itu penting. Makanya kita di sini ada hal di mana kita lihat dulu mens rea-nya seperti apa. Apakah dia merugikan keuangan negara yang memang seandainya tadi bilang Mbak Ibu tadi bilang memang dia tidak tahu kepamaman dan dia tidak menguntungkan diri dia sendiri, tidak seperti itu. Makanya tadi saya bilang ada upaya pembinaan, ada upaya pembinaan, ada upaya preventif lainnya yang kita akan kita kerjasamakan dengan inspektorat gitu loh, untuk bagaimana supaya dapat membina kepala desa ini menjadi suatu kepala desa yang profesional. Seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang itu alasan kepala desa, saya tidak ngerti, tapi anggarannya memang tetap digunakan sama mereka untuk diri pribadi. Makanya seperti itu. Jadi kita lihat dulu apa mens rea-nya, apa niat jahat dari pelaku pidananya ini sendiri gitu. Berarti kalau misalkan berbeda dengan memang itu terbukti salah, terbukti, nah itu merugikan kerugian negara gitu loh. Ada pasal-pasal yang terkait dengan merugikan keuangan negara, kemudian menguntungkan diri sendiri gitu loh. Jadi kita harus memahami dulu nih, ini ternyata dipergunakan untuk ini, dipergunakan misalnya untuk dialihkan atau kebijakan itu juga sebenarnya tidak boleh. Cuman kan ada upaya saya bilang tadi tuh pembinaan dulu nih sebelum kita melakukan penindakan seperti itu. Nah ini Bu, pastinya terkait dengan alokasi dana desa dari masyarakat, apakah memang harus ada peran penting? Bagaimana Bu itu Bu? Maksudnya peran penting masyarakat misalkan ini transparansi begini. Jadi di dana desa ini kan, penggunaan dana desa ini kan kita sama-sama ketahui bahwa mereka harus melakukan suatu musyawarah desa. Nah itu ya kan, seperti apa musyawarah desa. Jadi masyarakat itu merasa transparan. Nah kadang-kadang kepala desa dan perangkat desa ini diem-diem nggak melakukan transparansi kepada masyarakat. Ini pembangunannya ini buat ini gitu kan. Ada sebenarnya, makanya ada masyarakat tuh merasa tercurangi gitu loh. Ini benar gak sih yang mereka bangun, atau benar gak sih yang mereka lakukan, ini perangkat-perangkat desa. Makanya kepala desa itu dipilih kan ibaratnya harus mengetahui dan melakukan transparansi kepada masyarakat. Jadi ada persetujuan musyawarah seharusnya dilakukan oleh kepala desa. Jadi transparansi itulah yang menunjukkan bahwa ini loh kinerja kepala desa yang baik dan benar itu seperti ini gitu loh. Nah kalau misalkan ternyata masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan dari anggaran dana desa, itu bisa melaporkan. Itu sangat terbantu sekali penegak hukum gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang nggak mungkin dong kepala desanya yang sudah melakukan pelanggaran dia yang ngelaporin, kan nggak mungkin. Jadi terbantulah dengan adanya masyarakat yang ada di sekeliling desa untuk dapat membantu melakukan atau melaporkan adanya penyelewengan dana
desa gitu. Sudah ada yang gabung Bu di WA-nya, kita bacakan dulu ya Bu ya. Mangga. Ini selamat pagi Bu, saya Jeon katanya. Iya. Setelah mendengarkan talkshow ini dari awal, saya mempunyai pertanyaan buat Bu Jaksa, katanya gimana peran masyarakat untuk mencegah korupsi dana desa. Barusannya Ibu ini bahas nyambung ini. Karena menurut saya masyarakat harus andil untuk pencegahan tersebut. Terima kasih Bu Jaksa katanya. Oke, terima kasih, pertanyaannya luar biasa, baru kan kita jawab ya tadi ya. Peran masyarakat itu sangat penting, Mbak. Makanya kita bukan makanya apa ya, masyarakat itu salah satu pendukung juga dalam kinerja kita penegak hukum kan. Boleh kita lakukan kalau merasa misalnya dalam suatu desa, ini kan kita bicara terkait dengan desa ya, masyarakat desa. Masyarakat desa kalau merasa tidak transparansi, dia boleh dong melakukan atau dia bertanya. Kalaupun tidak dilakukan musyawarah kepada perangkat desa, dia boleh bertanya. Pak, ini dananya seperti apa? Dan itu mereka harus ibaratnya boleh menjelaskan perangkat desa, nggak boleh nggak, karena kenapa? Ini transparansi. Kan harus ada musyawarah desa seperti itu. Jadi mereka wajib untuk untuk mengetahui lah artinya. Oh ini loh Pak, guna-guna desa ini biasanya seperti itu kan. Perangkat desa kan ibarat tidak terlalu banyak lah walaupun seperti itu gitu. Katanya salam buat Bu Jaksa, enak sekali cenah penjelasannya sangat jelas. Terima kasih. Coba udah cantik, udah baik pokoknya. Kalau mau lihat Mas ini main ke sini. Terima kasih. Oke, ini Mama Caca selamat pagi lagi nyimak. Nanda juga, Pak Adi Mantra, Kang Ekes juga selamat pagi di Bandung Barat Bu lagi nyimak Bu. Oh, baik. Terima kasih ya. Pokoknya masuk. Yang mau bertanya lagi sama Bu Jaksa terkait dengan tema kali ini boleh. Dan kita tentunya masih menyisakan waktu kurang lebih 30 menit ke depan di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur. Nah, kita membahas terkait dengan pencegahan tipikor dalam pengelolaan dana desa. Kita jeda dulu ya Bu ya. Baik. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 102,5 Cianjur FM Radio Kamawut Balaria.
Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Cianjur. Mari tunaikan zakat, raih berkah melimpah bersama Basnas Kabupaten Cianjur. Kenapa harus ke Basnas Kabupaten Cianjur? Hukum fikihnya termasuk wajib atau utama. Zakatnya sah dengan yakin, tidak diragukan lagi, karena tidak akan terjadi kesalahan mustahil. Lain halnya dengan zakat sendiri yang berpotensi salah mustahil, sehingga zakatnya tidak sah. Membagikan secara merata sesuai ketentuan syar'i, mendahirkan syiar Islam dan membangun ukhuwah Islam, berdampak terhadap penguatan agama dan negara di bidang sosial, menjalankan peraturan sesuai dengan syariat agama dan peraturan negara. Basnas Kabupaten Cianjur masih dengan 5 program unggulan, yaitu program Cianjur Makmur, Cianjur Sehat, Cianjur Cerdas, Cianjur Takwa, dan Cianjur Peduli. Basnas untuk keberkahan dan kemaslahatan umat. Pesan ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Cianjur, Banjur FM, Radio Kumamoto Warga, Cianjur Manjur, mandiri, maju, religius, dan berakhlak mulia. Akan bertambah. Untuk mengantisipasi kecelakaan yang disebabkan oleh aliran listrik, kami informasikan kepada para pelanggan dan masyarakat hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan yang disebabkan oleh aliran listrik. Penyebab kecelakaan diantaranya pada instalasi jaringan PLN meliputi jaringan tegangan menengah adalah radius pepohonan dengan kawat listrik 3 meter, menebang pohon yang dekat kawat listrik, memasang antena dekat kawat listrik, menanam pohon di bawah jaringan listrik, dan bermain layang-layang dekat kawat listrik. Jaringan tegangan rendah adalah memasang spanduk umbul-umbul pada tiang listrik, membakar sampah di bawah jaringan listrik, dan memasang PCU liar. Saluran rumah atau alat pengukur dan pembatas adalah merubah atau mempengaruhi alat-alat pada kWh meter, dan pada instalasi milik pelanggan adalah menambah instalasi rumah tangga sertifikat layak operasi, menarik listrik ke versi lain, menggunakan material listrik tidak berstandar SNI, dan memperbaiki atau merevisi kabel-kabel instalasi yang sudah tua tidak boleh oleh yang bukan ahlinya atau instalatir yang terdaftar. Demikian informasi kami sampaikan. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Cabang Cianjur bekerja sama dengan Cianjur FM. Terima kasih mitra masih bersama kami di 102,5 Cianjur FM. Cianjur FM dapat mitra simak pula di cianjurfm.blogspot.com, Facebook dan Instagram di LPPL Cianjur FM. Terima kasih, tentunya masih di sini di 102,5 Cianjur FM Radio Kumamoto Balarea, dan tentunya masih di acaranya Talkshow Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur dengan narasumber ada Ibu Jaksa yang sangat cantik sekali, ada Ibu Amalia Sari SHMH. Beliau ini selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membahas tentang pencegahan tipikor dalam pengelolaan dana desa, ya Bu ya? Betul. Oke, yang mau gabung masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Yuk di 270-300-nya atau juga boleh di 085722646792. Nah ini Bu, sebelum kita membacakan pertanyaan dari Mitra Cianjur FM, ini Bu, berbicara tentang dana desa, apalagi anggaran dananya yang sangat
besar. Nah ini tentunya sesuatu yang sangat menggiurkan bagi semua orang ya Bu ya. Betul ya Bu. Nah kalau misalkan ternyata ada yang korupsi, biasanya secara real ini Bu, yang termasuk ini masuk ke tindak pidana korupsi seperti apa Bu? Nah ya, dalam penggunaan pengelolaan dana desa tadi saya sampaikan ya, bahwa pelaku pidana itu bukan hanya orang yang intinya pelaku pidana itu orang yang sengaja atau misalnya untuk merugikan kerugian negara dan kemudian dia posisinya juga menguntungkan orang lain. Ya itu ya. Jadi bukan hanya kepala desa. Nah gitu loh. Jadi bukan hanya pelaku pidana itu kalau udah niatnya nggak jalan ya bendahara juga bisa. Karena berkaitan dengan pengelolaan dana desa itu kan banyak. Perangkat-perangkat desa yang ada di sana. Seperti apa Bu? Gitu ya. Betul. Misal kepala desa bertanggung jawab, punya kewenangan untuk dapat memerintahkan ke bendahara untuk melakukan manipulatif data. Kemudian memfiktifkan SPJ dan lain sebagainya. Itu kan ini salah satu contoh ya, ibaratnya bukan harus memang bendahara maupun kepala desa. Yang ibaratnya ya contohnya saja kan gitu loh. Banyak yang lain. Misalnya kayak dalam penggunaan desa kan ada dibentuk misalnya kayak fisik misalnya TPK. Anggota TPK-nya apakah memang dia sesuai atau tidak. Nah, itu kan kita lihat kalaupun bendaharanya misalnya, tapi yang sangat riskan itu memang sebenarnya memang kepala desa dan bendahara karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengelola dana desa. Seperti itu. Itu yang sering biasanya. Nah, sama satu lagi sekdes biasanya. Sekretaris desa kan gitu loh. Sekretaris desa kenapa saya bilang itu? Kenapa? Karena sekretaris desa juga mengetahui. Dia kan mengetahui kalau memang seadanya evaluasi dan sebagainya kan gitu. Biasanya harus memverifikasi dulu nih biasanya sekretaris desa. Itu contoh-contoh saja ya. Ibaratnya kenapa mereka bisa saya bilang di sini tuh menjadi suatu target seperti itu dalam perangkat desa dalam mengelola dana desa karena mereka yang menjadi suatu bidikan untuk pengelolaan dana desa ini gitu. Oke, siap. Kalau misalkan iya terlibat semuanya ya kan memang ada di lingkaran itu. Karena mereka melakukan itu dengan sadar dan kemudian dengan niat yang tidak baik gitu loh. Itu yang penting. Sudah ada yang gabung lewat telepon, kita terima dulu ya Bu ya. Baik. Ada siapa di 270-300-nya? Assalamualaikum, selamat pagi. Di mana? Sama siapa? Selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Sama Ara di Cikaret. Oh, di Cikaret, sama Ara di Cikaret. Ada yang mau ditanyakan? Ara, silakan. Pagi, Mbak ya. Silakan. Ibu mau nanya selama pelaksanaan pengelolaan dana desa itu ada kendala nggak Bu yang dihadapi? Oke. Silakan. Gitu aja. Gitu aja? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara di Cikaret katanya Bu. Cikaret Ini itu ya, daerah mana ya? Cikaret ini SMP 2 atau enggak Bu? Oh enggak. Santiong ke bawah Bu. Baik, mengetahui ya. Pokoknya masih Cianjur. Masih Cianjur. Nah ini ya? Bu terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa katanya. Baik, apakah ini sejauh ini Ibu ada kendala yang dihadapi atau seperti apa Bu? Sampai dengan sekarang saya tidak punya kendala. Oke, alhamdulillah. Saya masih lancar-lancar saja menghadapi problematika yang ada di dalam pengelolaan dana desa. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa desa yang akan kita akan menjadi suatu perhatian seperti itu terkait dengan adanya penggunaan dana desa seperti itu. Jadi tidak ada kendala sih. Sampai dengan sekarang masih kooperatif, masih kerjasama yang baik seperti itu. Siap. Semua desa Bu? Tidak semua. Tapi kebanyakan masih Karena kooperatif ya Bu? Iya masih kooperatif. Makanya kami bekerja sama dengan Pak Inspektorat seperti itu kan. Ibaratnya walaupun saya tidak mengetahui seluruh desa ini, tapi kita bekerja sama dengan inspektorat. Oke, siap seperti itu ya. Ara di Cikaret ya. Ada lagi pertanyaan dari Aji Aprak Bu yang gabung lewat SMS-nya. Baik. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Jaksa katanya? Alhamdulillah luar biasa. Kamu mah kepo. Katanya semoga apa yang dibicarakan sama Bu Jaksa, program-programnya semoga menjadi bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk warga Cianjur dan seluruh desa-desa dimanapun berada. Juga Bu Jaksa sekeluarga dipaparin sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah memberikan informasi untuk masyarakat yang sejauh ini masih awam terkait dengan informasi-informasi kejaksaan, dan mudah-mudahan program Jaksa Menyapa di Cianjur FM selalu ada
dan kami butuh informasi-informasi seperti itu dari kejaksaan katanya Bu. Oh iya, mantap. Siap ya Bu ya. Karena memang masyarakat juga harus mengetahui ya Bu ya. Pasti, masyarakat harus pintar sekarang. Masyarakat harus pintar, dan makanya saya bilang masyarakat harus paham. Sekarang kan sudah banyak ya media sosial, kemudian internet untuk kita mencari data-data ataupun informasi yang ingin kita ketahui. Jadi ini wujud transparansi kejaksaan terhadap upaya untuk melakukan suatu kinerja yang terbaik gitu ya, memberikan kepada masyarakat gitu loh. Oke. Ada lagi Bu yang gabung ini katanya, mengapa tindak korupsi masih terjadi di dana desa? Reza di Cilaku, mengapa tindak korupsi masih terjadi? Makanya saya bilang dalam pengelolaan penggunaan desa tergantung bagaimana niat jahat orang. Kenapa itu masih, walaupun orang sudah kita kan ada upaya eksternal dan internal. Artinya upayanya dari diri pribadi dulu nih. Kita niat jadi kepala desa buat apa sih? Gitu loh. Nah gitu loh. Betul. Kalau memang niat kepala desa kita untuk menguntungkan diri sendiri, ya jadi kita nggak bisa bilang bahwa memang kenapa sih masih ada upaya desa? Ya tergantung niatnya dulu apa jadi kepala desa, seperti itu. Kalau niat kita kepala desa ingin mensejahterakan masyarakat desa, tentunya tidak akan adanya terjadinya korupsi menurut saya, seperti itu. Jadi tergantung niatnya. Jadi kalau kita bilang kenapa masih ada, ya tergantung kepala desanya apa niatnya, seperti itu. Oke, ya kalaupun masih ada tapi udah nggak di Cianjur mah ya Bu ya. Iya, saya berharap begitu. Aduh, kalau Ibu berharapnya seperti itu berarti kemungkinan ini Bu berbicara terkait dengan seksi bidang tindak pidana khusus yang tadi ada penyidikan ya Bu ya. Penuntutan, upaya hukum luar biasa dan eksekusi. Nah, ini sampai ke eksekusi di Cianjur seperti apa Bu? Untuk tindak pidana korupsinya, pengelolaan dana desa ya. Betul, khusus untuk pengelolaan dana desa. Sudah ada beberapa yang sudah kita eksekusi. Eksekusi dalam arti sudah ingkrah ya, artinya sudah punya kekuatan hukum tetap. Artinya ada beberapa kepala desa yang sudah kita eksekusi dan sekarang sudah ada di PN Bandung kalau tidak salah itu, dan saya tidak bisa sebutkan. Ya tidak sebutkan, cuma ada beberapa yang sudah kita eksekusi. Jadi sekarang masih melaksanakan menjalani masa hukumannya, seperti itu. Jadi untuk sekarang masih kalau untuk penuntutan masih belum ada kita, tapi semoga ada. Nah ini Bu, proses penuntutannya seperti apa Bu biasanya Bu? Ya kita kan posisinya penyidikannya misal tergantung itu kan misalnya karena penyidikannya apakah dari polisi, kita juga kan bisa menyerahkan kepada dari polisi ke kita juga bisa. Kemudian misalnya datanya juga kita bisa dapetin dari inspektorat juga bisa. Dan kejaksaan juga bisa melakukan penyidikan gitu lah. Biasanya kejaksaan sih banyak melakukan penyidikannya gitu ya. Nah setelah itu baru kita kalau memang sudah melengkapi atau sudah terbukti adanya gitu. Seperti itu. Adanya indikasi itu dan tidak pidana korupsi, maka itu akan segera kita lakukan penuntutan atau kita limpahkan ke pengadilan untuk kita lakukan penuntutan, seperti itu. Ada lagi ini dari Kang Haris di Salakopi. Nah, katanya ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Jaksa. Saya menyimak dari tadi dan pemaparannya sangat mantap sekali katanya. Terima kasih. Ini apa yang harus dilakukan oleh kepala desa jika evaluasi rancangan APBD desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang berlaku? Kang Haris di Salakopi, terima kasih sebelumnya. Mangga silakan. Kalau Pak Haris menyimak tadi saya bilang bahwa setiap evaluasi dalam perencanaan penggunaan dana desa itu kan diawasi oleh kecamatan, diverifikasi oleh kecamatan, kemudian dari PMD juga. Dan juga ada tadi saya sampaikan ada Permendes tadi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dan itu tidak boleh keluar dari itu, gitu loh. Artinya dalam pengajuan atau pembuatan APBDes itu harusnya sudah tercover apa saja yang akan situ. Jadi kalaupun ibaratnya itu bertentangan dengan undang-undang, pasti evaluasi itu tidak akan disetujui gitu. Karena kan ada tahapan-tahapan pemeriksaan. Walaupun kepala desa ibaratnya bikin, oh ini salah, misal kepala desa salah bikin perencanaan gitu. Tapi kan dievaluasi di kecamatan, dievaluasi lagi di PMB. Jadi tidak mungkin lolos begitu saja APBD itu gitu. Jadi jarang sih ibaratnya bertentangan dengan itu, kecuali ibaratnya saya bilang tadi sudah ada APBDes dibikin kebijakan sendiri. Nah, itu mungkin ada gitu ya. Tapi kalau untuk
untuk perencanaan awal sih saya pikir belum ya, karena evaluasi ini kan bertahap dari jenjang-jenjang yang tadi saya sampaikan. Oke, seperti itu ya. Jadi aduh. Dan terima kasih katanya tuh Kang Haris. Terima kasih, sama-sama. Ini sepertinya Kang Haris menyimak dari awal tapi tidak terlalu awal-awal ya. Iya, nggak apa-apa, saya jelaskan kembali. Bu Jaksa baik pokoknya mah. Ini terima kasih katanya Bu Jaksa penjelasannya, dan ini katanya seperti apa kondisi desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur. Desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur ini saya pikir sih cukup kooperatif ya, cukup kooperatif, kemudian dibina oleh PMD dengan inspektorat juga, mungkin mereka baik juga gitu ya. Saya sih berharap bahwa tidak masuk ke kejaksaan seperti itu dalam upaya, saya bilang tadi, azas ultimatum remediumnya, upaya terakhir yang akan kita lakukan di kejaksaan seperti itu. Jadi saya tidak berharap seperti itu. Jadi saya harap warga-warga kepala desa atau desa-desa yang ada di Cianjur ini melaksanakan dalam menggunakan pengelolaan dana desa itu dengan baik dan profesional. Itu harapan saya tentunya. Jadi tidak sampai sekarang sih masih korporatif seperti itu, dan masih bagus lah kategori untuk kategori Cianjur ya, karena saya baru 2 bulan di sini. Saya belum lama, jadi saya belum memahami detail seperti itu. Saya belum kemana-mana gitu ya, tapi ya saya berharap seperti itu. Gitu. Pembangunan sesuai dengan seharusnya Bu ya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Saya berharap begitu. Ini Bu masih dari Kang Haji Aprak nih, ini berbicara tentang pencegahan tipikor di dana desa ini, Bu. Upaya yang sudah dilakukan seperti apa? Apakah memang upaya-upaya yang dilakukan oleh kejaksaan itu sesuai dengan yang memang harus dilakukan oleh para kepala desa katanya? Seperti apa? Makanya upaya-upaya yang kita lakukan, makanya saya tadi bilang ada bidang-bidang tertentu. Kalau bidang penindakan seperti saya bidang tindak pidana khusus, kan posisinya tidak bisa. Iya. Karena saya lakukan penindakan. Jadi Wonder Woman-nya Cianjur saya. Nah, itu. Jadi saya tidak melakukan penyuluhan seperti itu ya. Nah, itu ada bidang lain. Contohnya saya bilang tadi perdata dan tata usaha negara, memberikan suatu pendampingan, kemudian memberikan suatu penyuluhan hukum. Nah, ada bidang intelijen juga yang memberikan suatu pemahaman terkait dengan, ada kan sekarang aja jaga desa. Nah, gitu loh. Jaga desa. Jadi nanti mereka akan memberikan suatu penyuluhan-penyuluhan. Menurut saya sudah upaya-upaya yang luar biasa yang dilakukan kejaksaan untuk dapat membantu kepala desanya sendiri ini untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang diakibatkan tentang dalam pengelolaan penggunaan dana desa ini gitu. Oke, ini siapa ini? Selamat pagi Bu Jaksa. Selamat pagi. Nah, gimana kabar katanya? Baik, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih informasinya gitu aja Bu. Apa sih? Gaje. Oh iya. Mau tanya mau boleh atau boleh. Nah ini Bu, bangga. ini berbicara tentang misalkan Ibu kepala desa punya nggak Bu kebijakan khusus terkait dengan pengelolaan anggaran desa itu Bu? Tapi memang ini misalkan seperti apa ya peran penting dari kepala desa itu sendiri seperti apa? Makanya saya bilang peran penting kepala desa itu sangat penting sekali. Nah, kenapa kepala desa itu tidak bisa membuat suatu kebijakan sendiri? Kenapa? Karena ada aturan-aturan atau peraturan yang terkait yang membatasi kepala desa untuk membuat suatu aturan-aturan terkait dengan pengelolaan dana desa. Seperti itu. Makanya desa-desa ini kan diawasi oleh kecamatan. Saya bilang seperti itu. Diawasi oleh PMD. Nah, itu tidak boleh. Jadi kebijakan walaupun dia punya kebijakan sendiri, ibarat yang baik buat desa, dia harus sharing dulu nih. Boleh nggak seperti ini ya? Boleh nggak seperti ini ya? Karena kita beranggapan bukan berarti menyampingkan kepala desa. Kita merasa bahwa desa ini masih awam dulu nih. Awam terkait dengan aturan-aturan. Jadi kita harus bertanya kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkecimpung untuk mengetahui aturan-aturan itu. Boleh nggak kira-kira Pak saya bertentangan dengan diskresi atau kebijakan saya yang ini gitu loh. Boleh tidak Pak gitu loh. Karena kadang-kadang kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan boleh tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang seperti itu. Tidak boleh ya Bu ya. Tidak boleh. Lempeng kepala desa yang jangan lulus aja ya Bu ya. Ini katanya dari yang selamat pagi Bu Jaksa nyimak dari Bandung Barat. Selamat pagi Bandung Barat. Selamat pagi. Iya, kayaknya baru dengar ya kalau Ibu Jaksa ini biasanya Papa Jaksa katanya. Iya. Tapi tenang
tenang. Nanti kita undang lagi. Enak ini Bu Jaksanya ini. Iya, Nanti terima kasih. kita undang lagi, kita hadirkan lagi Bu Jaksa Terima ini ya. kasih. Nah, ini Bu berbicara tentang Baik. pencegahan tindak pidana korupsi yang memang tadi juga Ibu ya kan dengan inspektorat, Iya, terus juga dengan kepolisian, iya. ya. Misalkan Bu dari elemen-elemen itu yang memang terkait dengan pencegahan pengelolaan desa. Ya. Itukah apakah memang selalu sepemahaman atau bagaimana Bu? Takutnya ini bagaimana gitu Bu yang sejauh ini yang terjadi. Beda-beda ya pemahamannya Oke. ya tentunya ya terkait dengan. Tapi yang paling kita pemahami satu adalah bahwa adanya indikasi tindak pidana korupsi itu sama, pemahaman sama pasti. Tapi dalam untuk mewujudkan artinya penyidikan itu menjadi suatu penuntutan seperti itu. Oh ya, ada telepon. Kita tahan dulu ya. Oke. Ini kasihan sudah Baik, nyimak, baik. sudah gabung lewat telepon dari siapa? Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di mana? Assalamualaikum Neng Ai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa di- Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Siapa di mana Ibu? Sama Mama Caca. Oh, Mama Caca. Oh, iya. Mama Caca di mana? Mama Caca teh. Aduh lupa Neng Ai tadi Mama mana? Caca di sini di Babakan Karet, Oh, iya, di Kecamatan Babakan Cianjur Karet. Kota. Baik. Siap Mama Caca di Babakan Karet. Ada yang mau ditanyakan sama Bu Jaksa? Ada yang ditanyakan gini ya Neng. Mama ini suka nggak ngerti nih melihat dana desa. Menurut kabar katanya bantuan untuk dana desa itu sangat besar dibanding dengan penghasilan masyarakat untuk ke desa. Nah, bantuan untuk masyarakat ini kadang ada yang dapat ya, ini ya untuk bantuan nih. Ada yang dapat, kadang ada yang enggak. Yang pantas harus dibantu enggak dapat. Siap, Yang siap. enggak pantas dibantu mendapatkan. Oke. Nah, itu yang Siap. Kami suka kasihan nih, Neng. Siap. Lihat orang-orang yang, aduh ya Allah, mana sampai nangis melihat udah tua, udah kakek-kakek nenek di sawah lagi kerja. Orang-orang pada kena mobil mau ngambil uang katanya ke desa. Mama ngeliatin terus sekarang ngeliat sendiri. Oke. Terus rumahnya ada yang jelek, yang udah bagus dibetulin, yang jelek terus-terusan. Padahal katanya rumah tangga itu udah berpuluh-puluh tahun tapi tidak mendapatkan. Oke. Nah, cuma ingin menanyakan begitu aja, Neng. Siap. Ya, makasih ya. Mangga. Ibu Jaksa juga, Neng. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan Terima kasih. kabarnya selalu sehat ya. Amin, ya Rabbal alamin. Jauhkan dari segala cobaan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Caca di Babakan Mama Karet. Caca. Itu Babakan Karet desa mana ya? Babakan Karet, Desa Babakan Karet masuknya ke Kecamatan Cianjur. Yang di sana ya Babakan Karet tuh yang ke apa Cijedil bukan sama, apakah sama itu? Aduh, takutnya lupa. Nah ini Bu, tapi sebentar, apakah konteks pertanyaan dari Ibu dari Mama Caca sama nggak dengan penjelasan dari ini terkait ini? Iya, itu Sama kan tetap seperti apa? pengelolaan. Jadi saya tidak begitu dengar tadi ya, ibaratnya katanya tadi, begini Bu ya, kata Mama mangga, Caca mangga. terkait dengan dana desa itu kan sangat besar sekali katanya. Terus juga bantuan-bantuan untuk masyarakat katanya juga selalu ada. Nah tapi terkadang bantuan untuk masyarakat itu ada yang peruntukannya tidak pas sasarannya gitu. Ada yang memang seharusnya dapat tapi tidak dapat, yang malah yang tidak dapat tapi dapat katanya. Itu bagaimana Bu ini? Nah Itu perlu dicatat desa mana? Boleh dicatat. Tapi memang ada peruntukan dana desa untuk bantuan-bantuan Makanya seperti saya itu. bilang seperti itu tadi kan saya selalu bilang bahwa penggunaan dana desa itu kan banyak macam untuk Oke. bagaimana caranya kepala desa, bagaimananya caranya bendahara dan sebagainya perangkat desa Oke. untuk melakukan penyelewengan Oke. terhadap penggunaan dana desa yang tidak seharusnya. Tadi yang nggak seharusnya dapat misalnya tadi BLT atau apa misal ya, nah gitu dia nggak dapat gitu loh. Nah alasannya apa? Kenapa nggak dapat? Terus kenapa dipotong? Emang boleh? Aturannya ada. Nah, seperti itu. Nanti itu kan akan kita cross check, akan kita lihat dulu bagaimana. Apakah memang, karena memang setahu saya dalam penggunaan peruntukan dana desa itu memang sudah pas harusnya. Oke. Misalnya diberikan untuk masyarakat misalnya 100 orang untuk masyarakat. Nah itu harus 100 orang diberikan. Gitu. Sudah ada anggaran-anggaran khusus itu, tidak boleh kita potong karena ada pertanggungjawaban SPJ-nya. Nanti kita akan lihat tadi apakah pertanggungjawaban SPJ-nya sesuai dengan yang diberikan kepada masyarakat realnya itu. Oke. Nah itulah
penyelewengan yang sering terjadi. Seperti itu, penyelewengan yang sering terjadi. Ini termasuk non fisik ya berarti. Bukan fisik gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi itu termasuk desa yang mana? Biar jadi catatan. Jadi catatan boleh. Jadi kepala desa juga yang mendengarkan mungkin ini menjadi suatu perhatian. Betul. Seperti itu ya. Intinya apa? Kita sebelum melakukan penindakan, saya bilang tadi itu kan ada upaya preventif dulu nih. Nah, mangga silakan dilakukan pembinaan dulu, atau memang ini ternyata ada pengaduan. Ini kan pengaduan masyarakat. Kita kan harus mendengarkan inspirasi masyarakat kan seperti itu, bahwa memang ada yang nggak dapet loh. Nah, seperti itu. Nah, kami kan mengutamakan juga kepentingan masyarakat seperti itu. Nah, itu betul katanya Bu ini Mas Jeon ini masih gabung ya. Nah, itu betul sekali Bu, terkadang yang dapat hanya orang-orang yang dekat saja, sedangkan orang yang membutuhkan hanya sekedar mengumpulkan data diri saja tanpa ada tindak lanjut sampai bertahun-tahun. Iya. Apakah memang seperti itu? Kadang seperti itu yang saya temukan. Kadang saya temukan seperti itu. Nah, itu adalah indikasi-indikasi yang memang ya penyidik ya lah yang tahu seperti itu. Tapi terima kasih ya buat Mama Caca ya tadi informasinya. Terima kasih. Itu informasi yang menjadi catatan juga buat saya gitu. Ada Kang Ekes di Padalarang Bu. Nih, Padalarang. Jauh ya Padalarang. Jauh ya, tapi terima kasih ya. Bukan warga Cianjur tapi selalu setia katanya mendengarkan Cianjur FM. Selamat pagi Sri Kandi Cianjur FM dan juga selamat pagi Sri Kandinya Kejaksaan Negeri Cianjur. Terima kasih. Wonder Woman-nya. Wonder Woman Kejaksaan Negeri Cianjur ini Ibu Jaksa teh. Nah, katanya gini Bu, tiap desa itu kebutuhan belanjanya berbeda-beda. Betul. Untuk mengawasi dana desa dari penyelewengan. Tentunya ini harus ada tim pengawas dari lembaga yang berwenang di bidangnya, juga pengawasan langsung dari masyarakat terkait anggaran terkait dengan anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa. Pertanyaan saya, apakah kejaksaan selalu bersedia jika dilibatkan jadi pengawas dalam memantau penggunaan anggaran tersebut? Punten bilih kirang kaharto saurate bahasanya rada sesah. Seperti apa Bu? Kalau bilang nuhun ya kalau di sini ya. Hatur nuhun katanya, mangga seperti apa? Ya. Jadi kejaksaan itu melakukan pengawasannya bukan berarti melakukan pengawasan yang secara kayak inspektorat seperti itu kan, mereka melakukan pembinaan pengawasan. Jadi kejaksaan itu lebih ke sosialisasi, melakukan pengawasannya ke sosialisasi. Kemudian apa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu. Jadi untuk penggunaan anggaran dana desanya sendiri itu kan saya bilang tadi ada jaga desa seperti itu ya, ada bidang intelijen. Jadi kejaksaan itu bukan mengawasi detail semua kegiatan-kegiatan desa, tidak, cuman kita lebih menjaga desa. Nah, seperti itu dengan aturan-aturan yang main, dengan melakukan sosialisasi. Nah, kalau untuk di desanya, lembaga desa yang melakukan pengawasan itu ada lembaga namanya inspektorat. Nah, inspektorat itulah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terkait dengan anggaran-anggaran yang akan dilaksanakan di desa-desa tersebut gitu. Oke, seperti itu ya Kang Ekes ya. Nah, ini Bu, kembali lagi tadi belum selesai penjelasan dari saya lupa ya terkait dengan pemahaman. Apakah memang selalu sepemahaman antara kejaksaan, antara inspektorat, kepolisian terkait dengan ini seperti apa? Kadang-kadang kan kita berbeda. Setiap instansi kan punya aturan atau SOP yang berbeda seperti itu ya. Nah, pemahamannya pasti satu tentang indikasi korupsi. Ini sudah korupsi atau tidak korupsi kan seperti itu. Tetapi kami mensatukan persepsi terkait dengan adanya korupsi di pengelolaan dana desa atau maupun di bidang-bidang lainnya atau memang di dinas-dinas lainnya gitu loh, dengan pemahaman bahwa kami berpatokan kepada undang-undang tipikor. Nah, seperti itu. Jadi mau tidak mau kita berpatokan kepada undang-undang, walaupun kita tidak melakukan pemahaman dalam melakukan penyidikan seperti itu. Nah, tetapi kan kita berpatokan kepada KUHAP. Ya kan, kepada KUHAP dan undang-undang tindak pidana korupsinya sendiri. Jadi itu yang membuat kami harus sepaham, harus sepaham terkait dengan adanya penindakan terkait dengan penyidikan tipikor itu sendiri gitu. Seperti itu. Pas ya Bu. Pas ya. Pas satu interval ya. Ini nggak terasa ya Bu ya? Tidak terasa. Nanti mah harus lanjut lagi Bu. Nah, tapi sebelum pamit tentunya harus ada himbauan dari Bu Jaksa untuk masyarakat Kabupaten Cianjur ataupun untuk semuanya terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa ini. Himbauannya seperti apa? Mangga, silakan Bu Jaksa. Terima kasih. Mungkin saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat desa atau kepala desa maupun perangkat desa yang ada di wilayah Cianjur, lakukan tugas dengan profesional. Kemudian lakukan dengan baik.
hindari penyelewengan dana desa, dan untuk masyarakat berpartisipasi dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dan saya juga berpesan kepada seluruh perangkat desa untuk lebih hati-hati dalam menggunakan penggunaan dana desa, harus sesuai dengan peruntukannya. Karena apa? Saya selalu bilang kepada orang teman-teman, maksudnya yang pernah saya periksa atau seperti apa, bahwa kami juga sebagai aparat penegak hukum ini dalam melakukan suatu penindakan dan sebagainya tuh berdasarkan hati nurani. Jadi apapun yang dilakukan oleh kepala desa mesti harus sesuai, tetapi kita lihat dulu niat jahatnya. Jadi terakhir dari saya tuh, yang harus kita lakukan terhadap tindak pidana korupsi ini adalah berani jujur itu hebat. Ya, berani jujur itu hebat karena dengan kejujuran yang ada dalam diri kita dalam mengelola dana desa sebagai individu itu akan membuat suatu stigma pemikiran bahwa kita akan lebih profesional dalam mengelola dana desa. Mungkin itu saja. Siap. Oke, dengan harapan? Dengan harapan tidak adanya tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di wilayah Cianjur. Amin ya Bu ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Oke, kata Mama Caca, alhamdulillah, terima kasih Neng Ai, terima kasih juga Bu Jaksa atas penjelasannya. Terima kasih. Reg-reg, unek-unek Mama sudah tersampaikan katanya. Iya. Salam buat Bu Jaksa, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu amin. ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah. Banyak yang mendoakan ya Bu Amin, Jaksa. amin, terima kasih. Terima kasih ya Mama Caca, terima kasih juga Ibu Jaksa sudah hadir di sini. Terima kasih atas penjelasannya, pokoknya mah mantap banget pokoknya. Terima kasih. Dan pastinya Bu Jaksa lain kali harus hadir lagi ke sini ya. Amin, doain Insya Allah terima ya. kasih. Mudah-mudahan. Dan Mitra Cianjur FM, demikian talkshow kita kali ini di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur, membahas terkait dengan pencegahan tipikor, pengelolaan dana desa. Sebagai narasumber ada Ibu Amalia. Sekali lagi terima kasih Ibu Amalia. Sama-sama. Dan juga terima kasih buat Mitra Cianjur FM yang sudah gabung, yang sudah bertanya. Tadi langsung dijawab oleh Bu Jaksanya. Dan tentunya dari kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Akhirnya yang bertugas saya Sri Wahyuni dan juga Ibu Jaksa ada Ibu Amel. Oke, pamit undur diri dari ruang dengar mitra semuanya. Terima kasih, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.